Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga tak luput kita sampaikan salawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran PLC Modicon TM221 CE40R. Kita sekarang akan membahas tentang rangkaian direct online circuit sequential, di mana rangkaian sequential ini akan menjalankan dua buah motor yang secara berurutan. Jadi direct online circuit sequential ini sirkuit utamanya seperti ini, dia dikendalikan, jadi M1 dikendalikan oleh K1 dan M2 dikendalikan oleh K2, kontaktor 2. Nah, mereka memiliki prinsip kerja seperti ini. Nah, prinsip kerja rangkaiannya adalah motor 2 akan bekerja jika motor 1 sudah berjalan. Jadi motor 2 ini akan bekerja dikendalikan oleh K2, itu akan bekerja jika K1-nya sudah bekerja, karena di sini ada kontak K1 yang mengontrol laju jalannya motor K2. Nah, jika motor 1 di off-kan, di S0 ini ditekan, maka semua sistem akan off termasuk motor 2. Kenapa? Karena si K1 ini nanti akan terbuka sehingga semua sumber arus yang masuk ke dalam koil K2 akan mati. Nah, jadi kesimpulannya, untuk meng-on-kan jika K1 sudah on, maka K2 siap di-on-kan, yaitu dengan menekan S3. Nanti S3 ditekan, maka K2 akan bekerja dan motor 2 bekerja. Dan untuk meng-off-kan yang pertama, yaitu kita akan tekan dengan, kalau kita tekan S0, maka ini akan mati semua. Dan jika kita tekan yang kedua, yaitu jika ini sedang bekerja, kita tekan S2, maka K2 yang akan mati. Dan kita tekan S0, maka K1 atau yang mengontrol motor 1 akan off. Setelah kita memahami prinsip kerja daripada rangkaian sekuensial ini, maka kita akan mencoba untuk membuat program PLC-nya. Tapi masih ingat kan? Langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu sebelum kita membuat program adalah membuat identifikasi. Kita akan mencoba membuat pengidentifikasian input dan output yang dibutuhkan, sehingga kita akan membuat program lebih fokus ke menggunakan alamat inputnya, dan pada saat wiring pun kita akan terfokuskan di mana letak daripada input dan output. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, di sini kita ada input yaitu S0, 1, S1, 2, S2, 3, S3, 4. Berarti ada inputnya 4 dan outputnya ada 2, yaitu K1 dan K2. Nah, kita akan coba kita buka programnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat identifikasi input. Jadi identifikasi input dulu. Input. Jadi yang pertama ada S0. Ini kebutuhannya untuk stop K1. Nah, kita kasih alamat I0.0. Terus yang kedua ada S1, ini guna untuk start K1, kita kasih alamat I0.1. Dan ada S2, ini untuk stop K2, kita kasih alamat I0.2. Dan ada S3, ini untuk start K2, kita kasih alamat I0.3. Sedangkan untuk identifikasi output kita ada 2, yaitu K1 sebagai kendali motor 1, kita kasih alamat Q0.0, dan K2 untuk kendali motor 2 yaitu
key 0.1. Nah, setelah kita mengidentifikasi ini, kita untuk supaya kita lebih fokus dan terarah dan tidak berubah-ubah nanti di pertengahan jalan, maka kita gunakan identifikasi ini. Kita sekarang masuk ke program, kita inaktif, kita aplikasikan. Nah, konfigurasi biasa ini yang dipakai adalah TM22140 CE R. Ini ya, kita masukkan ya, kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk PLC-nya, baru kita ke programming. Nah, programmingnya kita ngikutin ini, yaitu kita pakai dulu yang pertama adalah S1 sebagai starting. Jadi di sini kita kasih alamat I01. Di komennya kita bisa isi jadi star atau kita kasih alamat S1. Nah, nanti ini ada masukkan ke stop. Nah, ini kita kasih alamat I00. Nah, di sini kita ganti jadi S0. Ini untuk stop. Terus kita masukkan work area, yaitu atau inner bit, yaitu untuk membantu mengangkat output dengan program. Kita gunakan M0.0. Terus kita gunakan holdingnya, yaitu untuk supaya rangkaian ini tetap bekerja walaupun pulsa atau sinyal yang dari I01 ini sudah tidak ada. Kita kasih alamat di sini M0. Nah, ini komennya adalah dia sebagai inner bit IB-K1. Jadi inner bit atau work area yang membantu K1. Baru kita tambah lagi. Nah, di sini kita akan yang kedua, yaitu S3 dulu ya sebagai start. Sini S3 sebagai start, maka kita masukkan di sini S3 sebagai start. Jadi di sini kita kasih S3, alamatnya adalah I03. I03, di sini kita kasih S3. Baru ke stop K2, yaitu I02. I02 kita kasih S2. Baru ke inner bit atau work area, yaitu program atau instruksi yang membantu untuk mengangkat output. Untuk kita kasih M1. Baru kita kunci lagi atau holding di sini. Ini kita kasih alamat M1. Baru kita lari ke outputnya. Jadi output K1 Q0 dibantu oleh IB1. Maka di sini kita kasih alamat M0. Terus di ininya kita kasihkan alamat Q0 untuk K1. Berarti ini komennya di sini. Lalu untuk Q2-nya maka kita gunakan inner bit bantu kedua, yaitu M1. Baru kita masukkan ke outputnya, yaitu kita kasih alamat sesuai di sini adalah Q01. Q01. Nah, ini udah selesai semua. Nah, tinggal kita simulasikan dulu sebelum ke sesungguhnya. Mari kita lihat, kita commissioning, kita launch simulator. Ini udah keluar.
Baru kita di sini sudah no error, ini udah online tapi di sini masih stop ya. Kita jalankan. Oke. Nah, nanti kita masuk ke programming. Nah, kita tekan dulu untuk pembuktian adalah menjalankan yang M1 karena M1 ini nanti akan menjalankan motor atau Q1. Q1 akan menjalankan motor 1. Maka kita gerakan dulu yang I3. Nah, kita tekan I3-nya di sini bisa kita hafal. Oh, ternyata bisa jalan ya. Di sini ada kelemahan. Apakah kelemahannya? Nah, mari kita cari. Kita stop dulu. Oke. Kita stop simulator. Nah, di programming ini apa kelemahannya? Nah, ternyata ini yang kita lupakan, yaitu K1 ini. Sehingga untuk sekarang ini programnya belum sesuai dengan keinginan karena kita belum pasang K1. Coba sekarang kita akan pasang K1 di sini atau kita pakai inner bitnya yaitu di M0. Kita pakai di sini. Nah, ininya kita gunakan M0. Nah, coba kita simulasi dulu. Ini baik, kita masuk ke program, kita jalankan. Nah, kita tekan. Nah, ini tidak ada sinyal yang lewat ke sini. Kenapa? Karena di kontak NO K1-nya atau M0-nya ini belum bekerja. Sehingga kita harus memperkerjakan dulu M0 yang nanti akan menggerakkan K1. Kita tekan misalkan di sini. Nah, ini udah bekerja, maka motor 1 sekarang sudah bekerja. Nah, sekarang ini kita matikan. Nah, ini kita matikan tetap bekerja karena di sini ada holding. Yang kedua kita jalankan sekarang untuk yang S3-nya, maka M1 akan bekerja dan motor 2 akan bekerja. Nah, jika kita ingin, ini kita matikan lagi. Nah, jika kita ingin mematikan secara dua-duanya sekaligus, maka kita tekan yang S0 atau I0.0. Nah, ini maka semua akan mati. Nah, ini kalau dikembalikan lagi tetap kondisinya akan sistem akan off semua. Nah, kalau misalkan kita mau satu-satu, nah ini misalkan kita on-kan, kita off-kan, ini juga di-on-kan, terus di-off-kan, ini on semua. Kalau mau satu-satu berarti kita matikan dulu M1 untuk mematikan K2. Ini kita tekan. Nah, ini udah mati. Baru kita tekan yang baru. Berarti rangkaian simulasi ini sudah sesuai dengan keinginan. Tinggal kita akan coba praktekkan ke alat yang sesungguhnya. Nah, kita akan persiapan dulu. Nah, alat-alatnya ditunggu sebentar. Baik ya, peralatan kita sudah siapkan. Nah, kita akan mencoba wiring dulu. Kita akan coba wiringnya yaitu menggunakan input menggunakan sistem sync dan output juga menggunakan sistem sync. Nah, jadi kalau input menggunakan sync kita biasa si COM inputnya ini diberikan negatif. Dan setelah itu kita buat jumper yang dibutuhkan, jumper untuk push bottom. Nah, ini kita akan gunakan sebagai S0 dan S2 ya. Nah, ini S0 dan S2. Nah, ini kita di jumper dulu semua karena ini akan nanti dimasukkan ke dalam sumber positif. Ini kita akan masukkan semua seperti ini. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi di sini ada 4 push bottom yang kita pakai. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kita akan pasang. Ini simulasinya kita matikan dulu. Stop controller.
Stop simulation. Baik, nah ini kita akan pasang, ini akan kita jadikan S0. Nah, S0 ini alamatnya I0.0, maka diletakkan di sini 0.0. Terus ini star 1, kita akan gunakan adalah I0.1, maka kita pakai di sini I0.1. Terus stop 2, ini stop 2, ini stop 2 kita akan gunakan dengan alamat I0.2. Nah, inilah kemudahannya kalau kita sudah mengidentifikasi kebutuhan input dan output, sehingga kita tinggal memasukkan saja kebutuhannya. Nah, ini adalah S3, masukkan ke I0.3. Maaf, satu lagi yang belum, yaitu sumber daripada sink, yaitu yang di couple tadi di awal. Ini kita masukkan ke positif. Nah, ini untuk input sudah selesai, kita tinggal coba ya apakah bisa atau tidak. Nah, ini lampunya sudah nyala, berarti yang I0.0 sudah kita bisa manfaatkan, bisa pakai. I0.2 juga sudah bisa kita pakai, siap kita pakai. I01 juga sudah siap kita pakai, dan I03 juga sudah siap kita pakai. Kita matikan lagi. Nah, kita akan membuat rangkaian sink untuk outputnya. Maka si COM ini dia akan diberikan negatif atau netral. Nah, nanti dari COM ini kita akan masukkan ke A1 kontaktor pertama, dan dari Q1 kita akan sambungkan ke A1 kontaktor kedua. Nah, ini. Atau kita bisa untuk melihat, karena di sini tidak kelihatan kecil, kita akan coba ke lampu. Jadi kita paralelkan dengan lampu. Kita paralelkan dengan lampu. Nah, nanti di A2-nya kita couple A2-nya, semua komponen A2 kita couple. Ini kita akan, maaf, ini kabelnya sudah, yang merahnya habis, nanti kita, nah ini nanti kita sambungkan semua, ini sambungkan ke sini. Nah, nanti dari sini kita sambungkan ke pasarnya. Ini kita menggunakan sistem sini. Nah, kita sekarang sambungkan kabel M221 USB-nya. Oke, ini sudah tersambung. Kita nyalakan PLC-nya. Nah, jadi itulah kenapa kita digunakan adanya, ini masih ada sistem yang lama. Jadi kenapa kita harus memanfaatkan identifikasi input dan identifikasi output pada saat awal kita membuat, karena ini akan memudahkan kita dalam mewiring dan dalam memogram ya, sehingga kita fokus. Jadi tidak ada perpindahan alamat input maupun output pada PLC di tengah jalan. Ini sekarang kita coba untuk menjalankannya. Biasa kita konekkan dulu antara PLC dengan laptop kita, yaitu kita sudah aktif ya, M221 USB-nya sudah aktif. Kita login. Tunggu sebentar, kita login. Nah, sekarang ini udah terbaca ya M221-nya. Nah, sekarang kita ingat pada saat kita mau mendownload di sininya, di switch-nya harus masuk ke run ya. Ini kita download datanya karena tadi sudah terhubung antara PLC kita dengan laptop kita. Nah, ini udah, nanti kita start controllernya.
Kita balik lagi ke programming. Nah, ini sudah ada pulsa-pulsanya. Kita sekarang ini tekan yang I3 ya. Nah, ini I3-nya udah nyala, tapi kontaktor dan lampunya tidak nyala. Kenapa? Karena K1 belum bekerja. Sekarang kita kerjakan dulu K1. Nah, ini sudah K1 sudah bekerja, ini sudah masuk, lampu tandanya yang merah sudah nyala. Nah, berarti sekarang kita tinggal mengerjakan yang K2. Nah, sekarang K2 juga sudah bisa bekerja seperti ini. Jadi ini sudah normal ya. Nah, jadi kalau kita mau meng-off-kan yang langkah kerja yang pertama, nah ini, jadi kita mau meng-off-kan seluruhnya ya kita tekan tinggal S0 ini, maka mati semua. Nah, nanti kalau misalkan kita mau nyalakan lagi, K1 bekerja, baru K2 bisa bekerja. Kalau kita mau mematikan satu-satu, berarti S2 yang kita tekan dahulu. S2 tekan, mati 1, baru S0 kita tekan, baru mati 2. Nah, ini prinsip kerja daripada sekuensial 2 buah motor. Nah, ada satu lagi prinsip kerjanya. Nah, ini kita akan mencoba kelebihan daripada PLC, yaitu kelebihan PLC itu kita tanpa merubah wiring, tapi kita akan merubah prinsip kerjanya. Nah, kalau yang pertama ini sekuensialnya adalah maaf, saya hapus dulu ini semua. Nah, ini sekuensialnya adalah di-on-kan K1, maka K2 akan siap di-on-kan. Terus kalau meng-off-kan di K1, maka akan mati semua. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita meng-on-kan K1 baru K2 bisa on, dan meng-off-kan dari K2 dulu baru K1 off. Jadi kalau misalkan K2 atau motor 2-nya belum off, maka K1 tidak bisa off. Nah, ini kita akan coba, kita akan rubah sedikit saja programnya tanpa merubah wiring, tapi kondisi fungsinya sudah berubah. Baik, kita coba, kita stop controller dulu. Oke. Nah, ini kita baru logout. Kita akan coba bikin program. Perubahannya sedikit saja, yaitu kita hanya menambah satu program yang bisa merubah keseluruhan, yaitu di sini. Nah, di sini kita akan tambah ini kita akan tambah satu instruksi yang di sini kita akan gunakan addressnya adalah M1. Jadi hanya merubah sedikit seperti ini, maka fungsinya akan berbeda. Nah, kalau yang sekarang yang diinginkan adalah M1 0, maka K1 0, K1 on. Setelah itu ditekan S3, maka M1 on, maka K2 atau M2 on. Nah, terus untuk mengoff-kannya ditekan di sini maka off semua. Tapi kalau sekarang tidak. Yang sekarang adalah jika K1 bekerja, maka K2 bisa bekerja, dan jika mau meng-off-kan, K2 dulu harus off, maka K1 off. Nah, jadi kalau misalkan K2-nya belum off, maka kalau kita tekan S0, maka nah ini kita tekan S0, ini tidak akan bisa bekerja. Mari kita buktikan rangkaiannya. Ini kita login. Baru kita download lagi karena tadi ada perubahan di program. Oke, kita masuk ke start. Ini untuk running ya, ini sudah running, sudah siap masuk ke program. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini tidak bisa bekerja K2-nya karena K1-nya belum bekerja. Baru kita kerjakan K1. Nah, sekarang K1 sudah bekerja, K2 sudah bekerja. Nah, kalau tadi kita tekan S0, ini mati. Sekarang tidak bisa. Karena harus dimatikan dulu K2-nya. Maka kalau K2 sudah mati, baru K1 mati. Nah, inilah keuntungan atau kelebihan dari PLC tanpa merubah wiring yang sudah ada. Tapi programnya kita rubah sedikit, maka fungsi daripada sistem ini akan berubah.
Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini, yaitu tentang pemrograman sekuensial dua buah motor, yang mana di sini kita akan diperlihatkan sebuah keunggulan PLC, yaitu tanpa merubah wiring, kita hanya merubah program sedikit saja, maka fungsinya pun akan berubah. Nah, ini tujuan utama sebenarnya kenapa PLC itu dibuat. Demikianlah pemaparan daripada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong disebarkan ke rekan-rekan yang lain sehingga kita bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.